Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, saya Torik Sabit Asyifa dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Matematika, dengan NIM 4111420030. Kali ini saya akan membahas mengenai kursus singkat database yang saya susun sendiri sebagai pemenuhan tugas proyek untuk mata kuliah database. Mungkin kita langsung saja. Jadi, apa sih database itu? Database atau basis data adalah kumpulan tabel yang berisikan data yang dapat direkam dan memiliki informasi. Nah, tabel ini biasanya itu terdiri dari field dan juga record. Field ini adalah komponen-komponen vertikal dari tabel. Jadi, sebagai contoh, dalam satu tabel kita punya kolom name, kolom nama, kolom alamat, dan sebagainya. Jadi kayak judul dari kolom itu yang kita sebut dengan field. Selanjutnya, record. Record itu adalah kumpulan data horizontal dari setiap field. Jadi bukan fieldnya ya kawan-kawan, tapi datanya. Seperti itu. Oke, lanjut. Tadi sempat disinggung mengenai data dan informasi. Apa sih data itu? Data adalah bahan baku yang akan diolah dalam suatu proses pengolahan data. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data tersebut yang sudah saya definisikan sebelumnya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian database ini berkembang dimulai dari tahap pertama, yaitu pada awal 1960-an, yang dicirikan pada adanya prinsip file processing pada lingkungan komputer mainframe. Pada tahap kedua, di akhir 1960-an, itu dicirikan dengan adanya konsep database system, database management system, layanan informasi online, dan layanan informasi berbasis teks. Yang ketiga, itu pada awal 1970-an yang dicirikan dengan munculnya aplikasi-aplikasi database berbasis expert system dalam decision support system serta object-oriented programming. Pada tahap keempat, pada 1980-an, dicirikan dengan sistem berbasis hypertext yang memungkinkan penampilan informasi berdasarkan satu kata kunci pencarian yang dapat dilakukan secara acak. Kemudian pada tahap kelima, mulai 1990-an, yang dicirikan dengan berkembangnya konsep database ke arah aplikasi untuk artificial intelligence, multimedia bermacam-macam data, object-oriented database, serta online database untuk keperluan jaringan global, atau yang biasa kita sebut dengan internet, seperti itu. Kemudian tujuan dari database ini kita bagi menjadi dua, yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer dari database, yang pertama, itu menjaga data dapat digunakan banyak user atau pengguna. Yang kedua, menjaga investasi intelektual. Yang ketiga, itu penekanan biaya. Selanjutnya, menghilangkan pengembangan sistem ganda. Yang kelima, memudahkan pemakaian. Yang keenam, fleksibilitas penggunaan. Yang ketujuh, keamanan. Yang kedelapan, akurasi dan konsistensi. Kemudian tujuan sekunder database, yang pertama, itu kebebasan data secara fisik dan logika. Yang kedua, pengendalian data. Itu typo ya kawan-kawan. Terus yang ketiga, kecepatan akses dan pencarian. Yang keempat, standarisasi data. Yang kelima, antarmuka pemrograman tingkat tinggi. Yang keenam, bahasa end user. Yang ketujuh, pengendalian integritas. Yang kedelapan, kecepatan pemulihan kembali dari kerusakan. Kemudian keuntungan-keuntungan dari database. Yang pertama, kerangkapan data dapat kita minimalisir. Yang kedua, inkonsistensi data dapat dihindari. Yang ketiga, data dapat digunakan banyak user. Yang keempat, standarisasi data dapat dilakukan. Yang kelima, pembatasan keamanan data dapat diterapkan. Yang keenam, integritas data dapat terpelihara. Dan yang terakhir, perbedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan. Kemudian kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu database.
Yang pertama, database harus berorientasi pada data. Yang kedua, data dapat berkembang. Yang ketiga, data dapat memenuhi kebutuhan sistem baru. Yang keempat, data dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Yang kelima, kerangkapan data minimal. Kemudian batasan aturan dalam database. Yang pertama, kerangkapan data. Dalam suatu database, tidak boleh ada data yang rangkap. Yang kedua, inkonsistensi data. Inkonsistensi data ini hampir mirip dengan kerangkapan data. Bedanya apa? Kalau kerangkapan data itu katakanlah dalam suatu tabel ada dua data yang kembar, yang sama isinya, tidak ada bedanya. Tapi kalau yang inkonsistensi data ini ada dua variabel, tapi memiliki isi yang berbeda. Sebagai contoh, katakanlah ada suatu dalam field nama ada nama torik, ada dua nama torik. Yang mana dua nama torik ini merujuk pada satu orang yang sama. Di field kelas, nama torik yang pertama itu ada pada kelas 12 IPA 1, sedangkan torik yang kedua ada pada kelas 12 IPA 2. Jelas bahwa nama torik ini berada pada dua kelas yang tidak masuk akal tentunya. Tidak mungkin ada satu orang berada dalam dua kelas. Maka data tersebut harus segera diperbaiki, harus segera dikonsistenkan. Seperti itu. Nah, data inkonsistensi ini dapat terjadi karena proses pemasukan data yang tidak hati-hati. Yang kedua, proses pembaruan data yang tidak benar. Kemudian yang terakhir, karena adanya pengendalian sistem yang tidak terkontrol. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada data yang terisolasi. Nah, data terisolasi ini dapat terjadi karena tidak adanya kemungkinan untuk menghubungkan data antar file. Yang kemudian tidak adanya standarisasi data yang meliputi tipe dan ukuran data. Seperti itu. Data terisolasi ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, menambahkan file baru bertipe transaksi yang berfungsi sebagai penghubung antar data dalam file-file yang telah ada. Yang kedua, menambahkan kolom yang berfungsi sebagai penghubung dengan file-file yang telah ada. Yang ketiga, menyesuaikan domain kolom yang berfungsi sebagai penghubung. Selanjutnya, keamanan data. Aspek-aspek keamanan data meliputi satu, recovery. Recovery ini adalah suatu proses menggunakan kembali database dan media penyimpanan cadangan untuk mengembalikan data pada kondisi yang benar karena terjadi kerusakan atau kehilangan data. Nah, kerusakan-kehilangan data ini dapat diakibatkan oleh bermacam-macam faktor, mungkin karena ada faktor penyimpanan, program, terus aplikasi, operating system, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu integrity. Integrity ini berkaitan dengan unjuk kerja sistem untuk dapat menjaga data-data dalam database agar selalu berada dalam kondisi yang benar, up to date, konsisten, dan selalu tersedia. Kemudian yang ketiga ada konkurensi. Konkurensi ini berkaitan dengan mekanisme pengendalian database saat digunakan oleh beberapa pemakai secara bersamaan, agar terhindar dari kesalahan akibat transaksi berbeda yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian ada privacy. Privacy ini dimaksudkan sebagai pembatasan kewenangan database untuk mencegah dan melindungi database dari penggunaan pengguna yang tidak berwenang dan pengubahan yang tidak dikehendaki. Kemudian yang terakhir ada security. Security ini suatu mekanisme sistem untuk mencegah dan melindungi basis data yang hilang akibat kerusakan pada fisik media penyimpanan seperti banjir, kebakaran, patah, dan bencana lainnya. Kemudian yang kelima ada integritas data. Integritas data sangat penting agar pengguna atau operator dapat melakukan kontrol penuh pada data.
Salah satu cara terbaik untuk menjaga integritas data adalah dengan meyakinkan bahwa nilai-nilai data benar sejak pertama kali diinputkan. Hal ini dapat dilakukan dengan men-set secara seksama prosedur penangkapan data. Dan juga bisa dilakukan dengan membuat modul dalam program aplikasi untuk mengecek validitas nilai data pada saat dimasukkan ke dalam data entry. Kemudian kita lanjut ke konsep ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship, menggambarkan model konseptual untuk menggambar struktur logis dari basis data berbasis grafis. Tujuannya agar database dapat dipahami dan dirancang dengan mudah dan dapat digunakan sebagai perangkat berkomunikasi antar pengembang database dan pengguna. ERD ini tidak bergantung pada software yang akan dipakai untuk mengimplementasikan database. Kemudian komponen-komponen ERD ini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada entitas. Entitas itu adalah objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek-objek lain. Contohnya ada entitas mahasiswa, entitas dosen, entitas mata kuliah, dan sebagainya. Kemudian ada atribut. Atribut ini adalah sifat atau karakteristik yang melekat dalam suatu entitas. Misalkan dalam entitas mahasiswa, maka entitas mahasiswa ini akan memiliki atribut name, nama, tanggal lahir, alamat, program studi, jurusan, universitas, dan lain-lain. Kemudian ada relasi. Relasi ini hubungan antar satu atau lebih dari entitas. Sebagai contoh, entitas mahasiswa berelasi mengambil dengan entitas mata kuliah. Seperti itu contohnya. Kemudian garis penghubung. Ya, jadi setiap entitas atribut relasi itu dihubungkan oleh suatu garis. Seperti itu. Kemudian kardinalitas. Kardinalitas itu menyatakan banyaknya hubungan antar entitas. Sebagai contoh, entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Di sini, mahasiswa itu tidak cuma satu, tetapi banyak. Dan mata kuliah yang diambil pun juga banyak. Jadi, banyak mahasiswa berelasi mengambil dengan banyak mata kuliah seperti itu. Jadi relasinya atau kardinalitasnya nanti kardinalitas many to many seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan izin menyebutkan saja ya. Jadi kardinalitas itu ada one to many to one, dan many to many seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini gambar saya menutupi ya. Baik, jadi bisa diperhatikan ini saya memberikan 4 gambar. Itu ada gambar yang kiri sebelah atas, bisa dilihat tadi itu definisi-definisi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan ada gambarnya ya. Jadi entitas itu gambarnya itu pasti segi 4, persegi panjang, terus relasi itu belah ketupat atau layang-layang atau apa istilahnya. Kemudian atribut itu pasti elips, kalau garis ya garis seperti itu. Nah, penyusunannya dapat dilihat ya di gambar kiri bawah. Seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan atas itu membahas tentang kardinalitas ya. Tadi kan saya sempat menyinggung macam-macam kardinalitas. Jadi kayak simbolis kardinalitas many itu bisa dilihat dalam relasi yang atas ya. R ke E2 itu many karena garisnya 2. Kalau one itu garisnya 1. Atau bisa juga ditulis seperti yang bawah itu S1 ke R itu relasinya 1, ditulis saja 1. Kemudian kalau untuk relasi many ditulis saja dengan huruf N seperti itu simbolisnya. Kemudian lanjut, ini beberapa contoh dari ERD ya kawan-kawan, bisa dilihat itu ada sebelah kiri dan sebelah kanan ada bermacam-macam. Nah, mungkin saya langsung lanjut saja.
Selanjutnya kita akan langsung ke SQL-nya ya. Jadi SQL itu adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses database dan bersifat standar. Standar artinya dapat digunakan untuk database relasional lainnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada MySQL dan XAMPP. Atau XAMPP ini mungkin bisa kita baca SAM saja ya. Nah, MySQL adalah suatu server database yang bersifat open source, multiplatform, dan berbasis database relasional. Sedangkan SAM sendiri adalah software yang berfungsi untuk mengakses server MySQL. Seperti itu. Jadi, untuk menggunakan SQL sebagai bahasa pemrograman, diperlukan aplikasi SAM untuk mengakses server MySQL. Seperti itu hubungannya. Kemudian, karena kita akan menggunakan SQL, maka jelas ya kita harus punya SAM-nya terlebih dahulu. Berikut saya sertakan linknya. Mungkin teman-teman bisa pause dan mendownload terlebih dahulu. Ini saya langsung lanjut saja ya. Nah, kemudian ini ada website resmi. Ini ada website resmi dari SQL-nya. Ini website ini berisi sintaks-sintaks dalam SQL. Ini tentunya akan sangat penting ya, kawan-kawan. Mungkin bisa di screenshot atau coba dibuka seperti itu. Kemudian ini saya mendapatkan suatu website di mana website ini berfungsi banyak sekali ya untuk mengajarkan, untuk belajar bahasa-bahasa pemrograman, dan kebetulan ada SQL di sana. Nah, menurut saya ini akan cukup membantu. Mungkin bisa dibuka. Langsung saja ya. Saya akan langsung ke tipe data dan operator dalam SQL. Sebelumnya saya mau sebentar ini. Nah, ini saya sudah membuka websitenya, kawan-kawan. Ini W3 School. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tipe data dalam SQL seperti ini. Nah, jadi begini ya tampilan dari websitenya. Mungkin bisa dibaca. Setiap kolom dari database, dari tabel database, itu harus memiliki nama dan suatu tipe data. Seperti itu. Nah, developer SQL ini harus memutuskan tipe data apa yang akan diberikan pada setiap kolom saat membuat tabel. Tipe data ini berguna untuk memahami tipe data apa yang dimaksudkan dalam setiap kolom. Seperti itu. Kemudian ada 3 pokok tipe data ya. Ada string, numerik, dan date and time. Seperti itu. Mungkin bisa dibaca sendiri. Ini ada tipe data string. Ada banyak sekali tipe data di sini. Itu ada char, varchar, binary, var binary, tiny blob, tiny text, text blob, medium text, medium blob, long text, long blob, enum, dan set. Seperti itu. Untuk penjelasannya bisa dibaca ya, kawan-kawan, di websitenya bisa dilihat, bisa dicek sendiri. Kemudian tipe data numerik, ini ada bit, tiny integer, bool, boolean, small integer, medium integer, integer. Nah, ini sama ya, cuman beda penulisan saja. Kemudian ada big integer, ada float, ada double, ada desimal, dan ada dec. Seperti itu. Ini sama ya, desimal, dec. Seperti itu. Kemudian ada date and time. Ini ada date time, timestamp, time, dan year. Seperti itu. Nah, sebenarnya selain dari 3 pokok tipe data yang sudah saya sebutkan tadi, ini masih banyak tipe data lainnya. Mungkin bisa dipelajari sendiri, kawan-kawan. Ini ada banyak sekali ini. Seperti ini. Kemudian kita langsung saja ke operator.
Jadi operator dalam SQL itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu operator aritmetik. Nah, operator aritmetik ini ada jumlah, kurang, kali, bagi, dan ada modulo seperti itu. Dan ini disimbolkan dengan simbol-simbol yang sudah tertera ya, kawan-kawan. Kemudian ada operator bitwise. Nah, operator bitwise ini operator yang dan, atau, dan sebagainya. Seperti itu. Ini bisa dilihat simbolis-simbolisnya. Dan operator comparison itu berfungsi untuk membandingkan ya, kayak equal to sama dengan, lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Seperti itu. Karena ada operator compound seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, kemudian ada lagi logical operator seperti ini. Ada all, and, any, between, exist, in, like, not, or, dan some. Seperti itu. Ada deskripsinya. Silakan dibaca. Oke, mungkin ini cukup, mungkin saya cukupkan ya dari tipe data dan operator. Selebihnya bisa dilihat di website. Kemudian kita kembali ke presentasi. Sebentar. Nah, selanjutnya ada perintah-perintah dalam SQL. Nah, dalam SQL ini dibagi menjadi 3 perintah dasar dalam SQL, yaitu ada DDL, DML, dan DCL. Tapi di sini saya akan mengkaji 2 saja, yaitu DDL dan DML. Yang pertama, DDL. DDL itu adalah perintah dasar dalam database yang berhubungan dengan pendefinisian database atau tabel. Perintah dasar tersebut diantaranya adalah create, alter, drop, rename, seperti itu. Baik, mungkin akan langsung saya demonstrasikan saja mengenai perintah create, alter, dan drop. Kita fokus pada 3 itu dulu. Mungkin kita keluar dulu dari PowerPoint ya, teman-teman. Oh ya, sebelumnya akan saya beri petunjuk bagaimana menggunakan aplikasi XAMPP terlebih dahulu ya. Ini pertama kita buka XAMPP-nya dulu. Biasanya itu kalau direktorinya tidak dirubah-rubah saat menginstal, itu terdapat di folder ini, di local disk C, terus di folder XAMPP. Kita pilih aplikasi yang ini, XAMPP control ini. Kita buka saja. Nah, kemudian akan muncul jendela seperti ini ya teman-teman. Ini kita klik start yang apa aja dan MySQL seperti itu. Nah, ini untuk menandakan bahwa prosesnya telah berhasil di start, ini tandanya berwarna hijau ya. Kalau kuning dia baru proses running. Terus kalau merah berarti dia gagal dan harus dicoba ulang seperti itu. Ini tidak usah ditutup, ini kita minimize saja. Kemudian kita akan codingnya lewat CMD ya. Oh, ini bisa langsung di kolom search, langsung ketik CMD, nanti ada aplikasi ini, CMD. Atau bisa juga lewat Windows R, kawan-kawan. Ini ada CMD seperti itu. Bisa langsung di enter dan nanti akan keluar jendela CMD seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam server dari database-nya. Untuk caranya, kita nanti langsung ketik saja cd, mohon maaf sebentar, cd, terus kita masukkan lokasi dari folder ini, sebentar. Kita kan sudah buka tadi ya, di local disk C, terus folder XAMPP, terus kita pilih yang MySQL, karena kita mau ke MySQL, terus kita ke ini, di bin-nya ini ya, kawan-kawan. Seperti ini bisa di copy saja, di copy seperti ini. Kemudian kita kembali ke CMD. Nah, untuk pastanya, kita cukup klik kanan saja pada keypad seperti ini, atau pada mouse. Nah, kemudian tinggal kita enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke server XAMPP-nya. Kemudian filtering. Saya akan membahas filtering terlebih dahulu. Jadi filtering itu apa sih?
ya sesuai definisi ya, artinya dalam bahasa Indonesia filtering itu artinya menyaring. Jadi filtering itu kegiatan mengambil sebagian data dari tabel dengan kriteria-kriteria yang dikehendaki seperti itu. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke sebentar, langsung saja ke CMD ya, teman-teman. Misalkan di sini saya sudah punya tabel kelas pertama. Nah, di sini saya akan mencoba filtering ya. Misalkan saya menuliskan gini, select, katakanlah nilai atau nama, select nama from kelas pertama where. Nah, nilai lebih dari 75 seperti ini. Nah, mungkin saya bisa teman-teman perhatikan sintaks yang baru saja saya masukkan itu berfungsi untuk menampilkan ini ya, nama dari tabel kelas pertama, di mana nama-nama yang ditampilkan tadi memiliki nilai lebih dari 75. Bisa dilihat nilai yang nama yang memiliki nilai lebih dari 75 itu adalah Sabto dan Cindy. Budi tidak termasuk. Kenapa? Karena nilainya pas 75, bukan lebih dari 75 seperti itu. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang ditampilkan di sini gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu definisi dari filtering. Nah, sebenarnya filtering ini nggak cuma buat select saja ya, tapi filtering ini juga bisa buat menghapus, delete, dan sebagainya. Intinya semua kondisional ini ya, kayak where ini, klausa where itu select. Jadi kita mau apain saja, intinya itu namanya filtering. Seperti kita mengambil beberapa data dari total data dengan kriteria-kriteria tertentu seperti itu. Seperti tadi kita sudah sempat menyinggung juga, tapi belum saya sampaikan ya. Seperti ini, update kelas pertama, set nama Sabto, where NISN 100 seperti itu. Kita tadi ya mengganti nama Agus menjadi Sabto untuk NIM untuk NISN 100 seperti itu. Kita ganti. Nah, ini where. Ini namanya juga filtering ya, teman-teman. Seperti itu. Ya, baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai function. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa langsung ke website saja ya, tadi W3 School ini. Nah, tampilan yang saya berikan tadi seperti ini ya, kawan-kawan, tampilan awalnya seperti itu. Nah, kali ini mengenai function, saya akan menjelaskan mengenai ini saja ya, dua saja, min, max, count, average, dan sum ini. Nah, mungkin ini bisa diklik. Nah, seperti ini. Jadi fungsi min dan max ya jelas sekali ya dari namanya ya. Fungsi min itu fungsi untuk mencari nilai terkecil dari suatu kolom yang dipilih seperti itu. Sedangkan maksimumnya ya nilai terbesar dari kolom yang dipilih. Untuk sintaksnya penulisannya seperti ini. Jadi select minimal dari nama kolom, from tabel, dan filtering where condition seperti itu. Kemudian yang sintaks maksimum pun sama, kurang lebih select maksimum, bedanya di sini ya, di maksimum, terus nama kolom, dari nama tabel, terus masukkan kondisional, seperti itu. Oh ya, ini saya sedikit menambahkan ya teman-teman. Kondisional di sini tuh tidak harus ada, jadi kita bisa langsung seperti ini saja ya. Select min kolom name from tabel name ini saja sudah cukup untuk menunjukkan min max-nya seperti itu. Ini mungkin bisa dilihat ada tabelnya seperti ini. Kemudian, nah ini contohnya ini seperti ini. Dia tidak pakai conditional where tadi seperti itu. Nah ini juga max-nya juga sama seperti itu. Ya mungkin bisa langsung saya praktekkan ya teman-teman. Pindah ke kiri.
Jadi misalkan saya select min dari nama kolomnya, katakanlah kolom nilai seperti itu. Kolom nilai. Nah, from nama tabel, ini kelas pertama. Nama, sepertinya sudah cukup ya, kita coba saja. Nah, nilai minimumnya itu nilai 75 seperti itu di kolom nilai. Nah, nilai minimumnya. Ini sudah sangat jelas terlihat ya, ini 75 seperti itu. Kalau nilai maksimumnya sama, kurang lebih, mungkin kita tuliskan ulang saja ya. Select max, seperti ini. Max dari nama kolom. Ingat ya, nama kolom nilai. From nama tabel. Nah, kelas pertama. Oh ya, ini kelupaan ya. Ini langsung seperti ini saja. Jadi kalau ada teman-teman mungkin kelupaan tanda ini dan sudah terenter, nah tidak perlu panik, kita cukup menuliskan titik komanya itu di bawahnya saja. Nanti ini langsung tereksekusi. Nah, seperti ini. Jelas sekali ya, nilai maksimum dari tabel tadi itu adalah 90. Ini bisa dilihat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tentang count, average, dan sum ya. Nah, kemudian fungsi count. Fungsi count itu adalah fungsi yang di mana fungsi ini dia itu menghitung banyaknya baris yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, seperti ini. Ini sintaksnya, teman-teman bisa dilihat. Select, count dari nama kolom, kemudian from nama tabel, kemudian ada kondisional seperti itu. Terus average. Average itu mencari nilai rata-rata ya dari suatu kolom seperti ini. Nah, bisa lihat ini sintaksnya. Dan sum itu menghitung banyaknya total dari suatu kolom seperti itu. Nah, mungkin bisa langsung saya sampaikan ya, langsung saya coba-coba. Count, berarti misalkan saya punya select count nama kolom, katakanlah nama kolom nilai ya, ini ya, nilai from nama tabel kelas pertama, where. Nah, where-nya apa? Nilai lebih dari berapa ya? 70 saja ya. 70 saja. Nanti hasilnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ada tiga baris di dalam kolom nilai yang memiliki nilai lebih dari 70. Nah, dan ini sudah jelas sekali ya, 75, 80, dan 90 itu nilainya itu lebih dari 70. Makanya dia terhitung sebagai 3, menghitung banyaknya baris. Nah, itulah count, fungsi count. Kemudian average. Average itu menghitung rata-rata tadi. Berarti misal kita saja select AVG. Nah, ini dari nama kolom, katakanlah nilai. From nama tabel. Nama tabelnya kelas pertama ya. Kelas pertama. Ini sepertinya saya seperti ini mungkin sudah cukup. Nah, jadi nilai rata-rata dari ketiga ini tadi itu ini berapa tadi ya? Nah, ini 81,6666667 seperti itu. Ini average tanpa kondisional. Jadi dalam satu kolom itu dihitung semua. Mungkin kalau mungkin kita bisa mencoba ya. Seperti ini, from kelas pertama. Nah, kita pakai kondisional, kita coba saja where nilai
lebih dari katakanlah 75. Apa yang akan terjadi ya? Kita lihat. Oh, ternyata rata-ratanya berubah. Kenapa seperti itu? Ya, karena nilai Budi, yaitu 75, itu tidak ikut. Jadi, hanya dihitung rata-rata dari 80 dan 90, yaitu 85, seperti itu. Kemudian yang sum. Sum itu jumlah total ya. Nah, misalkan select sum. Nah, ini nama kolom. Nah, nilai jumlah. Kita akan mencari nilai-nilai jumlah nilai-nilai totalnya ya, from tabel, from kelas pertama, seperti ini. Ya, kita menghitung banyaknya totalnya semua ya. Nah, ada 245 seperti itu. Jadi 245 ini didapatkan dari mana? Dari ini. Dari 80 ditambah 75 ditambah 90 seperti itu. Mungkin lebih enak kalau kita tampilkan ulang tabelnya ya, biar tidak terlalu jauh. Nah, seperti ini. Jadi 80 ditambah 75 ditambah 90 itu hasilnya 245 seperti ini, karena ini fungsi sum. Dia mencari jumlah dari ada yang dinilai ini. Atau mungkin kita bisa mencoba yang ini ya, mencoba kondisionalnya. Nah, where nah, nilai katakanlah kurang dari 90 seperti itu, atau 85 saja. Nah, 155 didapat dari mana? Ya, nilai yang kurang dari 85 itu adalah 75 dan 80. Nah, jumlah dari kedua nilai yang memenuhi kondisi ini itu adalah 155 seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke PowerPoint. Oh, ini ada subqueries. Jadi saya akan menjelaskan mengenai subqueries. Jadi subqueries itu query di dalam query. Jadi query itu perintah ya teman-teman. Jadi misalkan ada perintah tadi select. Nah, jadi ada perintah select di dalam select. Wah, bagaimana itu? Nah, mungkin kita bisa langsung praktekkan saja ya. Nah, misalkan katakanlah, sebentar ini kita atur posisinya. Nah, misalkan kita itu akan langsung kita tulis saja dulu ya. Ini saya jelaskan. Select nama from. Ya, kita select nama from nama tabel kelas pertama. Kelas pertama where, kita masukkan kondisinya. Where nilai lebih dari, nah ini kita mulai memasukkan subqueries-nya seperti itu. Setelah kita masukkan select AVG dari nilai select AVG, average nilai dari from nama tabel ya, kelas pertama. Seperti ini. Nah, jadi penjelasannya seperti ini ya teman-teman. Subqueries-nya ini adalah ini. Nah, jadi ini queries di dalam queries ya. Ini kan queries di dalam queries. Jadi kita itu mengeksekusi queries yang subqueries dulu, yang ada di dalam, paling dalam dulu. Baru hasil dari eksekusi ini tadi dijadikan kondisional dari query yang luarnya, query luarnya seperti itu. Jadi kita di sini mencari nilai rata-rata dari apa namanya? Dari tabel kelas pertama pada kolom nilai seperti itu. Mencari nilai rata-rata. Maka
Setelah ketemu, tadi kan sudah kita cari ya. Nih. Nah, rata-rata nilainya itu 8, bukan, yang ini. Nah, rata-rata nilainya itu 81, seperti 81,6666. Nah, kita akan mengambil nama dari tabel kelas pertama yang nilainya lebih dari 81,66 atau rata-rata kelas tadi ya. Nah, seperti itu. Yang nilainya 8 di atas itu ya hanya Cindy. Nah, seperti ini. Karena yang lain ada di bawah. Ini ada 75, 80. Padahal rata-ratanya 81,6666 seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan subqueries. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan. Nah, sekarang kita ke constraint, join, dan union. Mengenai constraint, join, dan union. Constraint itu adalah batasan dalam SQL yang digunakan untuk menentukan aturan-aturan data dalam suatu tabel ya. Jadi misalkan mungkin kita sudah mengenal ya sebelumnya sewaktu kita membuat tabel pada waktu awal-awal tadi itu mengenai primary key. Jadi primary key itu juga termasuk konstan, di mana primary key itu termasuk gabungan dari constraint not null dan unique seperti itu. Sedangkan constraint pun ada bermacam-macam. Mungkin bisa saya bukakan website saja ya biar lebih jelasnya ya kawan-kawan. Constraint, di mana constraint? Nah, ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, to specify rules of data in a table ya, untuk membedakan ya. Nah, perusahaannya seperti ini. Seperti tadi kita seperti membuat tabel, saat membuat tabel tadi ya seperti ini kan. Nah, ada constraint-constraint-nya seperti itu. Tipe data ini constraint-nya. Nah, constraint itu ada ini, ada not null, ada unique, ada primary key, ada foreign, check, default, create index seperti itu. Jadi yang paling umum digunakan dalam perbahasa SQL ini ya ini not null, unique, primary key. Nah, seperti itu. Mungkin yang paling sering saya gunakan 3 ini sih, seperti itu. Nah, not null itu artinya suatu kolom itu nggak boleh bernilai 0 gitu. Jadi harus terisi seperti itu. Nah, unique artinya setiap kolom itu memiliki nilai-nilai yang berbeda dan tidak boleh sama gitu, seperti itu. Nah, sedangkan primary key kan tadi dia gabungan dari constraint not null dan unique, maka primary key itu harus beda-beda dan tidak boleh nol, tidak boleh kosong seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, unique dan primary key bedanya apa? Seperti itu. Nah, dalam suatu tabel harus ada satu primary key. Sedangkan dalam satu tabel boleh ada beberapa unique seperti itu. Itu mungkin pembedanya. Oh, kamera saya kurang ke bawah. Nah, itu penjelasan mengenai constraint ya, teman-teman. Kemudian saya langsung saja tadi selanjutnya join ya. Join. Nah, seperti ini. Nah, join itu digunakan untuk menggabungkan baris-baris dari 2 atau lebih tabel yang berdasarkan relasi antar tabel tersebut seperti itu. Nah, join ini ada macam-macamnya ya. Mungkin kalau bisa kita gambarkan dalam himpunan itu seperti ini. Inner join itu hanya irisan dari kedua buah tabel saja, seperti itu bisa dilihat nih ya. Nah, sedangkan left join itu seluruh data tabel pertama dan tabel kedua yang yang juga anggota dari tabel pertama seperti ini. Nah, right join juga berlaku sebaliknya ya. Nah, kalau full outer join itu menggabungkan keseluruhan tabel seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kita bisa praktekkan mulai dari inner join dulu ya, kita lihat. Nah, inner join. Nah, ini sintaksnya teman-teman. Mungkin ya, kita bisa langsung saja ya. Oh ya, sebelumnya ini saya sudah pernah membuat tabel ya di luar tabel siswa. Mungkin bisa saya bukakan terlebih dahulu. Mungkin
sebentar. Nah, oh iya, UTBK ya, teman-teman. Nah, seperti ini mungkin. Nah, ini ada di dalam database UTBK saya sudah membuat 3 tabel ya, yaitu tabel penerimaan, tabel prestasi, dan tabel siswa. Mungkin saya bisa tunjukkan ya ini. Select from siswa. Seperti ini, kemudian prestasi, penerimaan dulu, penerimaan, kemudian prestasi. Prestasi ya, maaf saya typo. Nah, jadi ketiga tabel ini berisikan data-data sebagai berikut, di mana tabel siswa itu berisikan NIS, nama siswa, nilai EPTANAS murni atau kita kenal sebagai NEM, atau nilai UTBK, seperti itu. Nah, kemudian di dalam tabel penerimaan itu terdapat status-status ya, dari NIS siswa tadi, dengan nilai UTBK-nya, dan status diterimanya ke dalam universitas-universitas yang tercantum, seperti itu. Kemudian prestasi. Nah, ini prestasi-prestasi dari NIS yang sudah ada. Ini prestasinya meliputi prestasi kabupaten, nasional, dan internasional, seperti itu. Nah, kita akan membuat join ya dari tabel, katakanlah kita akan membuat join dari tabel siswa dan tabel penerimaan, seperti itu. Nanti menurut sintaks yang di atas ya, select nama kolom. Mana? Oh ya, ini. Lanjutkan ya. Ini sebentar. Nah, ini ada di contohnya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menggabungkan order ID dari tabel order dengan customer name dari tabel customer. Nah, seperti ini ya penulisannya ya. Mungkin nah, katakanlah saya ini ingin menggabungkan ini ya, nama dari tabel siswa dengan katakanlah prestasi yang ada di tabel prestasi, seperti itu. Nah, mungkin bisa dituliskan seperti ini. Tadi nama ya. Dengan prestasi, dengan siswa. Nah, inner join prestasi on. Nah, yang sama apa? NIS-nya. NIS yang ada di siswa dengan NIS yang ada di prestasi itu sama. Nah, berarti nama siswa NIS sama dengan prestasi NIS. Ini. Nah,
dapat diperhatikan kita menggabungkan, menginner join-kan nama dari tabel siswa dengan prestasi dari tabel prestasi dengan NIS yang ada di tabel siswa itu sama dengan NIS yang ada di tabel prestasi, seperti itu. Jadi ini penghubungnya nilai yang sama dari inner join-nya, seperti itu. Jadi bisa dilihat nih, ada nama Irham Junaidi, itu prestasinya itu di tingkat kabupaten. Terus ada Iwan Alrodi, prestasinya itu di tingkat kabupaten juga. Anissa Salsabila di tingkat internasional, dan seterusnya. Bisa diperhatikan seperti itu. Nah, kemudian mengenai left join, bisa diperhatikan sintaksnya, teman-teman. Nah, ini kurang lebih sama ya. Nah, hanya saja perintah ininya yang berbeda. Mungkin, nah ini contohnya seperti ini. Jadi kita menggabungkan nama customer dari tabel customer dan order ID dari tabel order. Nah, dengan ini left join ya. Nah, order by seperti itu. Ini mungkin bisa teman-teman coba sendiri. Jadi juga dengan right join, yang membedakan itu hanya yang ada di sininya. Nah, seperti itu. Sama ya. Konsepnya diperhatikan lagi. Ingat seperti apa, bagaimana nanti. Dan full join. Nah, seperti ini. Full join yang menggabungkan kedua tabel semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya menerangkan mengenai union. Nah, ini union. Nah, union, operator union itu digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih statement select, perintah select, fungsi select ya. Nah, seperti ini. Select columns name, nama kolom dari tabel 1, terus diunionkan dengan select yang ada ini. Seperti itu. Mungkin bisa saya contohkan ya. Select, mohon maaf. Select, katakanlah saya ingin menggabungkan nama from tabel 1, tabel siswa ya. Tabel siswa, union, dengan select prestasi. Oh, ini kecil ya. Ya, walaupun tidak berpengaruh, tapi hanya untuk membedakan kepada teman-teman saja. From. Nah, prestasi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini menggabungkannya itu ke bawah ya, teman-teman. Bisa dilihat bukan di kanan kiri, tapi ke bawah. Sama seperti ini, tapi ini penggabungannya dia ke bawah. Dan bisa dilihat kalau ini tadi kan kabupaten, internasional, nasional, ada yang double, ada nilainya lebih dari 1. Kalau ini nanti tidak. Jadi nilai yang berbeda ya akan ditulis berbeda. Kalau nilai yang sama hanya ditulis 1 kali saja, seperti itu. Nah, kabupaten tadi ada berapa kali? Ini ada 3 kali, tapi hanya ditulis 1 kali ya, seperti itu. Itu union, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kita kembali ke PowerPoint. Selanjutnya adalah index, truncated table, dan views. Index ya, kita mungkin kembali ke web saja. Nah, ini ada indeks. Nah, mungkin teman-teman bisa baca. Indeks itu tuh digunakan untuk mengambil data dari database lebih cepat daripada sebaliknya. Pengguna tidak dapat melihat indeks. Mereka hanya digunakan untuk mempercepat pencarian atau query. Seperti itu. Lihat ya, ini ada catatan. Mengupdate tabel dengan indeks membutuhkan waktu lebih lama daripada mengupdate tabel tanpa indeks. Jadi
buatlah indeks pada kolom-kolom yang akan sering dicari seperti itu. Nah, berikut ini sintaksnya teman-teman. Jadi ada indeks biasa dan ada unique indeks seperti ini. Bisa dilihat dan teman-teman bisa praktekkan sendiri. Kemudian mungkin saya langsung ke truncat saja ya. Truncat. Di mana truncat? Mungkin langsung ke keyword saja. Truncat ya. Ini truncat table. Nah, ini ada. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai drop table ya. Drop table itu digunakan untuk menghapus tabel dan isi-isinya. Nah, seperti itu. Nah, terus truncat table sekarang. Apa itu truncat table? Truncat table itu kurang lebih mirip dengan drop table. Bedanya truncat ini hanya menghapus isi dari tabelnya, tapi bukan tabelnya. Kalau drop tadi kita menghapus sekalian sama tabelnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa saya contohkan ya. Nah, kita kembali ke siswa. Nah, kita tampilkan dulu ya. Oh iya, mohon maaf, saya lupa. Tadi isinya apa ya? Oh ya, kelas pertama tadi kelasnya. Mohon maaf. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, truncat table. Kita akan mengtruncat tabel ini. Sebentar kita. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Truncat table. Nah, misalkan ini ya, truncat table kemudian nilai. Seperti ini. Oh, ya. Mohon maaf ya. Ini saya salah. Truncat table. Nah, ini nama tabelnya ya. Kelas pertama. Nah, seperti ini. Nah, harusnya data-data di dalam truncat kelas pertama ini sudah hilang karena saya sudah memasukkan fungsi truncat table ya, teman-teman. Bisa kita cek ya. Nah, bisa dilihat ini adalah empty set. Artinya apa? Data-data NISN, nama, nilai, dan data-data ini di dalamnya ini sudah hilang seperti itu. Karena sudah di-truncat. Nah, begitu cara menggunakannya. Jadi, truncat table, nama tabelnya. Nah, seperti itu. Ini tadi saya salah ya. Mungkin lanjut ya, teman-teman. Oh, mungkin. Views. Nah, kita cari views. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, views itu ya sama seperti namanya. Views itu untuk melihat saja ya. Seperti ini sintaksnya. Create view, nama view, as, select kolom 1, kolom 2 dari nama tabel. Dan kondisional. Seperti itu. Nah, bisa juga langsung ya seperti tadi ya. Select bintang from nama itunya, nama tabelnya. Seperti itu. Itu juga termasuk view. Nah, seperti ini.
Oh, mungkin bisa saya ya. Kita kembali use apa tadi namanya ini? UTPK. Nah, misalkan saya ingin create views, create view. Create view, katakanlah saya dari tabel-tabel tadi ya, tabel-tabel apa ya tadi namanya, prestasi, penerimaan, sama siswa ini, saya akan mengambil nama, apa ya, mungkin ini sih mungkin, tidak diterima, dan ini. Apa? Oh iya, mungkin seperti ini saja ya teman-teman, agar lebih simpel. Create view, nama, dan name saja, mungkin seperti itu. Nama dan name, berarti katakanlah hasil UN, karena name ya, hasil UN. As, nah, select, select, nah, kolom nama, koma, name, from. Tadi tabelnya namanya tabel, nah tabel siswa ya teman-teman, tabel siswa. Nah, where, kita pakai kondisional sekalian, where katakanlah yang name-nya itu di atas 37. Name, yang name lebih dari 37, mohon maaf, 37. Seperti ini. Nah, misalkan kita ingin melihat ya, berarti select bintang from. Nah, ini ya nama query-nya, hasil UN. Oh, tidak bisa. Ini ada error ya teman-teman. Atau mungkin seperti ini. Nah, seperti ini. Ternyata dia pakai kurung ya, ini pemirsa. Hati-hati ini ya. Tadi saya salah. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jelas. Yang tampil itu hanya nilai-nilai yang di atas 37, yang name-nya di atas 37, dan nama-nama siswanya tentunya. Nah, seperti ini. Nah, begitu caranya penggunaan views. Kemudian kita kembali ke PowerPoint ya, teman-teman. Nah, ini ada having, transaction, dan wildcard. Ya, mungkin kita bisa langsung ke W3 School. Kita ke having ya, teman-teman. Nah, having. Nah, kemudian ini ada having, bisa dibaca ya. Jadi, having ini digunakan ketika where, nah, where ini tadi dia tidak bisa digunakan dalam fungsi-fungsi agregat seperti itu. Maksudnya seperti apa? Nah, mungkin ini kita bisa dilihat ya teman-teman. Ada sintaksnya seperti ini. Saya kenalkan dulu. Ada select nama kolom dari nama tabel, where kondisinya, group by ini, having ini, dan order by itu. Nah, contohnya seperti ini. Select count customer ID, country, from customer, group by country, having count customer ID lebih dari 5. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini the following SQL statement list the number of customer, list customer di setiap
country. Nah, only include country. Nah, yang hanya menggunakan country yang memiliki lebih dari 5 customer. Nah, seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita kembali ke langsung ke wildcard saja ya. Wildcard. Nah, ini wildcard. Nah, wildcard ini digunakan untuk mensubstitusikan satu atau lebih karakter ke dalam suatu string seperti itu. Nah, digunakan seperti perintah like, operator like, terus nah sebagainya bisa dibaca ya. Ini ada simbol-simbolnya, simbol karakter wildcard. Jadi kayak seperti nah lebih lihat ya. Jadi misalkan kita ketikkan BL bintang. Jadi ini yang tampil nanti misalkan select BL bintang. Nah, BL bintang yang tampil nanti hanya BL huruf B, huruf kedua L, kemudian huruf seterusnya nanti terserah seperti itu. Jadi seperti BL, black, blue, blob. Nah, ini huruf depannya ini BL semua seperti itu. Kalau tanda tanya seperti ini, nanti kita akan menemukan contohnya seperti ini ya. H tanda tanya T. Nanti tengah-tengahnya ini bisa terisi. Tapi terisi single karakter seperti hot, head, hit. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini, nah nanti kita masukkan huruf di dalamnya nanti seperti kata ho, h dengan simbol seperti ini, huruf tengahnya OA dan diikuti T. Nah, itu hanya akan menampilkan hot dengan huruf O dan hot dengan huruf A. Sedangkan hit tidak karena I tidak termasuk ke dalam di sini sini ya, bracket ini. Nah, kalau ditambahkan tanda seru itu artinya non atau negasinya berarti hot sama hot tidak akan ikut, tapi justru yang ikut yang tampil adalah hit seperti itu. Nah, sedangkan strip itu digunakan secara berurutan ya, misal C, terus bracketnya A sampai B, kemudian T, berarti ada CAT, CAB, CBT, nah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau pagar ini, nah ini represent any single numeric character, single. Yang tadi single karakter, kalau tanda tanya, kalau ini pagar. Jadi 2 pagar 5 berarti yang ditemukan ya bisa 0, bisa 1, bisa 2 sampai 9 seperti itu. Nah, sisanya ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ada ini simbol seperti ini, terus ini dan sebagainya. Itu teman-teman bisa baca sendiri mengenai wildcard seperti itu. Nah, ada lagi ini. Nah, where customer name like. Nah, ini penggunaannya seperti ini di sini ya, teman-teman. Ini bisa dibaca penjelasannya. Kalau persennya di belakang berarti ya dimulai dengan huruf A. Kalau persennya di depan diakhiri dengan huruf A. Kalau A seperti ini. Kita mencari nama customer name yang ada huruf OR-nya di tengah-tengahnya, bukan di awal, bukan di akhir. Seperti itu. Nah, kalau ini menampilkan huruf nama customer yang ada huruf R di posisi kedua. Jadi huruf keduanya itu adalah huruf R seperti itu. Nah, kalau customer name A seperti ini. Huruf pertama A, nah diikuti dengan 3 karakter. Nah, jadi ada sepanjang 3 underscore ya seperti itu. Where contract name seperti ini. Bisa dibaca sendiri teman-teman. Yang ada demonya, teman-teman bisa coba sendiri. Nah, ini ada sintaksnya ya teman-teman. Select bintang from customer, where, city, like. Nah, seperti ini. Ini kalau bisa saya contohkan. Select bintang from. Nah, ini nama tabel ya. Misalkan kita pakai yang ini tadi ya. Nah, tabel siswa.
siswa. Where, nah, where nama, nah, where nama, namanya like, nah seperti ini. Katakanlah yang ada diawali dengan huruf S ya, seperti itu ya. Berarti nanti sesuai yang ada di sini, kalau diawali dengan huruf S itu tadi yang, nah A, nah seperti ini. S persen. S persen. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ada Selamat Raharjo, Siti Markona, dan Sri Mulyasari. Seperti ini. Langsung tampil ya, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu penggunaan dari wildcard ya. Ini ada banyak sekali. Tidak perlu saya contohkan semuanya karena nanti akan sangat panjang. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri dan bisa dicek di web W3 School. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke PowerPoint ya teman-teman. Ada date function dan temporary table seperti itu. Ya, dan mengenai date function dan temporary tables, kita langsung saja ya. Mengenai temporary tables di web W3 School sudah saya cari, ternyata tidak ada ya. Ini saya sudah searching sendiri di internet, seperti ini. Nah, temporary table itu adalah tabel sementara yang hanya ada untuk sementara waktu. Untuk dalam hal ini hanya untuk satu sesi MySQL saja. Jadi kalau MySQL-nya sudah ditutup, ya otomatis tabelnya akan hilang seperti itu. Nah, temporary table ini tidak akan ditampilkan walaupun kita menjalankan query show tables. Jika query pembuatan temporary table ini dibuat menggunakan PHP, maka tabel tersebut hanya hadir saat PHP diproses, dan seterusnya. Fungsi dari temporary table. Temporary table ini berfungsi sebagai tabel penampung sementara. Nah, cara membuatnya itu seperti ini ya teman-teman sintaksnya. Create temporary table. Kemudian mungkin ini nama temporary table-nya ya. Terus ini field-fieldnya ya. Iya, ini field-fieldnya. Nah, agar lebih mudah dipahami, sebentar ya. Oh ya, mungkin kita bisa pindah. Nah, di sini ya. Nah, ini mengenai definisinya sudah tadi ya. Kita mungkin langsung ke sintaksnya saja. Ini seperti ini. Nah, ini sintaks dari temporary table. Jadi ini seperti membuat temporary table seperti pada membuat table pada umumnya ya. Hanya saja sintaks untuk awalnya ini yang berbeda. Create temporary table. Nah, nama tabelnya kemudian kita isikan seperti biasanya. Dengan constraint-constraint-nya, jangan lupa. Nah, ini untuk membuat temporary table yang strukturnya berbasis pada tabel yang sudah ada, kita tidak bisa menggunakan sintaks yang ada di atas ini, tapi kita bisa menggunakan sintaks yang ada di bawah, yaitu create temporary table, table name, select. Ini limitnya 0. Nah, mungkin kita bisa praktekkan ya teman-teman. Mungkin langsung saja create temporary tabel, namanya misalkan ini ya, siswa tem. Nah, seperti ini saja. Terus select from siswa. Nah, limitnya, ini kan kalau tabel siswa tadi ada sekitar 10 ya. Ada 10
Nah, bukan. Nah, ini ada 10 nama, mungkin kita insert limitnya, mungkin kita coba 5. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, kemudian ini temporary table-nya sudah terbentuk ya, teman-teman. Nah, ini untuk ngeceknya. Dan untuk menunjukkan bahwa temporary table ini yang sudah, untuk menampilkan temporary table yang sudah dibuat, bisa, ini tadi saya sudah mencoba ya teman-teman, tapi sayang saya tidak memasukkan ke dalam apa namanya rekaman ini, karena tadi hanya iseng mencoba saja seperti ini. Ya mungkin bisa saya tunjukkan langsung. Jadi sintaksnya itu untuk menampilkan temporary table yang sudah dibuat, kita seperti menampilkan tabel pada biasanya saja. Nah, jadi select bintang from, nah nama temporary table-nya. Tadi siswa underscore temp seperti ini. Tinggal ditutup di titik koma dan langsung keluar ya. Ini tadi sama hasilnya seperti ini. Nah, limit 5 yang dimaksudkan tadi itu maksudnya kita hanya mengambil 5 data dari atas ke bawah seperti itu. Jadi kan kalau mungkin kita bisa menampilkan tabel siswanya lagi. Nah, bisa dilihat data ini hanya diambil 5 saja sampai sini, sampai Rohman Amanto. Ini bisa dilihat, ini hanya diambil 5 data dari total keseluruhan 10 data. Begitu. Mungkin saya rasa sudah paham bagi teman-teman. Selanjutnya, saya akan langsung ke date function. Jadi, date function itu, sebentar, saya cari dulu di sini. Dates. Nah, ini. Nah, ini ya, dates. Dates itu ya tanggal. Jadi tanggal itu bisa sebagai data tipe. Nah, sebagai contoh bisa lihat ini ya data tipe dari date ini ada bermacam ini. Date ini formatnya tahun-tahun, tahun, strip bulan, strip hari. Date time itu tahun, strip bulan, strip hari. Nah, ini jam, menit, detik. Nah, seperti itu. Ini mungkin sama ya, timestamp sama date time seperti itu. Nah, terus tahun itu year itu hanya untuk tahun saja seperti itu. Kemudian nah ini kita ingin memilih record dengan order date ini tanggal 11 bulan 11 tahun 2008 dari tabel di atas. Berarti caranya itu adalah dengan select bintang from tabel order ini, nama tabelnya, di mana kondisional order date, tanggal yang diminta, tanggal diminta itu ya ini, tanggal 11 bulan 11 tahun 2008. Hasilnya ya seperti ini, bisa dilihat di sini ya. Ini saya tidak bisa mencontohkan lewat CMD karena saya tidak membuat tabel yang ada tanggalnya, pemirsa. Jadi bisa dilihat saja seperti ini contohnya, seperti itu. Seperti itu ya. Selebihnya bisa dilihat di website saja ya. Kemudian selanjutnya kita ke clone tables. Clone table ya. Ini saya sudah masuk ke website. Lagi-lagi teman-teman mohon maaf, ini tidak ada di W3 School ya. Jadi saya searching sendiri di Google, di web ini bisa dibaca sendiri. Jadi clone table ya seperti namanya, clone table itu adalah salinan dari table yang isinya ya sama seperti itu.
Nah, jadi cara-cara membuat clone table itu bentar. Mengenai clone tables ya teman-teman. Mungkin saya langsung ke website saja. Nah, lagi-lagi mohon maaf, jadi clone tables ini tidak ada dalam website W3 School ya. Jadi saya mencari sendiri di internet mengenai clone table. Jadi apa sih clone table itu? Jadi clone table itu ya seperti namanya, kita membuat salinan dari suatu tabel dalam MySQL seperti itu. Nah, begitu ada tutorial-tutorialnya. Nah, ini sintaksnya seperti ini ya. Create table, nama tabel baru, like nama tabel lama. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa buat ya. Create table adalah namanya ini ya, tabel dari tabel siswa ya. Kita bilang siswa 2 seperti ini. Create table siswa 2, like. Nah, nama tabel lama berarti ini tabel siswa. Atau ini aja, ini copy. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini sudah dibentuk suatu tabel siswa copy seperti itu. Mungkin kita bisa lihat isinya. Nah, bisa dilihat ini empty set ya. Jadi yang dimaksud yang sintaks ini, mohon maaf, sintaks ini itu tuh hanya membuat salinan tabelnya saja, tapi bukan isi dari tabelnya. Nah, terus mungkin dari teman-teman sendiri ada yang bertanya, loh bagaimana cara biar isinya sama seperti itu? Nah, ini bisa dilihat. Query-nya seperti ini. Jadi si penulis web ini mengcopy sebuah tabel seperti ini ya. Menggunakan gabungan query insert dan query select. Jadi tabel daftar dosen ke daftar dosen baru. Insert into daftar dosen, select bintang from daftar dosen. Seperti itu. Klik. Jadi mungkin bisa dilihat, bisa kita ketikkan ya. Insert into siswa copy select from, nah, siswa seperti ini. Nah, sudah masuk ya, harusnya. Nah, sudah terisi seperti ini. Siswa copy sudah terisi seperti tabel siswa. Nah, seperti ini. Nah, sudah sama. Benar-benar sama. Seperti ini. Nah, itu dari clone table ya, kawan-kawan. Kemudian handling duplicates. Nah, handling duplicates ini juga tidak ada. Mungkin saya bisa searching terlebih dahulu. Jadi kalau menurut namanya handling duplicate itu kayak kita seperti mengurusi duplikat-duplikat yang ada di dalam tabel ya, seperti itu. Mungkin harusnya itu bisa memakai fungsi select distinct atau order by ya mungkin ya. Tapi kita lihat saja. Baru loading ya. Sembari loading kita sambil mencari ya. Ini
bermasalah ya teman-teman. Ya, mungkin kita bisa langsung saja ya. Terlalu lama sepertinya. Ini, kita langsung ke select distinct saja. Jadi, select distinct ini digunakan untuk untuk melihat values, distinct values. Jadi, hanya melihat value-value yang berbeda. Sebagai contoh, ini ada tabel di sini ya. Dalam artian, nah ini ada Jerman, negara-negara itu ada Jerman, Meksiko, UK, dan Sweden. Maka kalau menggunakan select distinct, maka yang muncul hanya Jerman, Meksiko, UK, dan Sweden. Meksiko ini tidak disebutkan 2 kali karena Meksiko ini ada 2, jadi dalam distinct hanya menyebutkan nilai-nilai yang berbeda saja, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Select only the distinct values from the, seperti ini. Ini ya. Nah. Select distinct dari kolom, katakanlah tadi kita pakai kolom yang ini ya, kolom prestasi ya. Nah, ini ada nilai-nilai yang berbeda, kita lihat saja. Dari kolom prestasi, from prestasi, seperti ini. Nah, bisa dilihat, mungkin bisa select, nah seperti ini. Nah, bisa dilihat yang berbeda itu hanya kabupaten, internasional, nasional, dan tidak ada. Selain nilai-nilai yang disebutkan di atas, ini tidak ada nilai-nilai ganda. Seperti itu. Itu select distinct. Sekarang order by. Nah, order by ini teman-teman bisa lihat, order by itu digunakan untuk sort, mengurutkan hasil-hasil dari secara ascending atau descending, jadi diurutkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu. Seperti itu. Nah, ini sintaksnya seperti ini ya. Select kolomnya, from tabelnya, order by ini. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Ini ada tabel di sini. Nah, contohnya ini select bintang from customer, order by country. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat dari tabel-tabel ini tadi, yang banyak ini, mana ya tadi? Ya, jadi intinya dari tabel customer, ini harusnya ada banyak ya, teman-teman. Itu diurutkan secara alfabetis nih. Lihat. Dari A, B, terus C, D, country-nya ya. By country ya, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa mencobanya ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Select bintang from. Misalkan saya bilang ini saja ya, prestasi. Prestasi, order by prestasi. Jadi yang diurutkan nanti prestasinya. Seperti ini. Nah, mulai dari I, K, N, dan T. Kan itu sesuai urutan alfabetisnya. Seperti itu. Nah, ini bisa juga, nah seperti ini. Dash. Nah, nanti kebalikannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini ya, tapi diubah menjadi dash. Nah,
DESC. Nah, seperti ini. Nah, dari paling bawah. Alfabetis tapi dari bawah, dari Z. Nah, T, N, K, I. Ya, seperti itu urutannya. Nah, seperti itu. Mungkin contoh-contoh lainnya bisa dilihat sendiri, bisa teman-teman lihat. Dan ya, kita kembali ke PowerPoint. Nah, sudah selesai pelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Mungkin apabila saya ada banyak salahnya ya, terutama dalam omongan. Kemudian mungkin banyak dari video ini yang dipotong-potong ya, karena saya tidak rekaman dalam satu hari. Jadi mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.